Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Anjali Safitri dengan NIM B10112010017. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura. Di sini, saya akan menerangkan tentang saham syariah dengan mata kuliah Pasar Modal Syariah, dan dosen pengampu saya adalah Bapak Muhammad Imam Taufik, SE, MEI. Pengertian saham syariah. Saham merupakan surat berharga, bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah, seperti perjudian, riba, serta memproduksi barang yang diharamkan. Penyertaan modal dalam bentuk saham tersebut dapat dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan mudharabah. Akad musyarakah pada umumnya dilakukan pada perusahaan yang bersifat privat, sedangkan akad mudharabah umumnya dilakukan pada saham perusahaan publik. Dari Sumitra, tahun 2009, halaman 138. Berikutnya ada prinsip dasar saham syariah. Menurut Yuliana tahun 2010, prinsip dasar saham syariah terbagi menjadi 5, yaitu bersifat musyarakah jika ditawarkan secara terbatas, B. Bersifat mudharabah jika ditawarkan kepada publik, C. Tidak boleh ada pembeda jenis saham karena risiko harus ditanggung oleh semua pihak, D. Prinsip bagi hasil, baik saat mendapatkan laba ataupun saat menderita kerugian, E. Tidak dapat dicairkan kecuali dilikuidasi. Yang ketiga adalah proses penerbitan saham syariah. Proses penerbitan dan penyertaan pendaftaran saham syariah dari emiten atau perusahaan publik wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan yang secara khusus mengatur efek syariah. Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah berupa saham hanya dapat mengubah anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan dan cara pengelolaan usahanya menjadi tidak lagi memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Jika terdapat usulan dari pemegang saham yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dan usulan tersebut telah disetujui rapat umum pemegang saham. Berikutnya, kita akan membahas faktor yang mempengaruhi saham syariah. Banyak faktor yang mempengaruhi harga saham syariah, seperti kondisi ekonomi, kinerja industri, aksi korporasi, kondisi politik, bahkan isu atau gosip juga dapat mempengaruhi harga saham syariah. Meskipun demikian, faktor terpenting yang mempengaruhi harga saham syariah adalah kinerja perusahaan. Secara teori, harga saham syariah adalah representasi dari kinerja perusahaan. Oleh sebab itu, preferensi utama investor dalam memilih saham adalah berdasarkan kinerja perusahaan.
Keuntungan investasi saham syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi saham syariah berasal dari selisih harga jual dengan harga beli dan dividen. Investor disebut memperoleh capital gain atau keuntungan investasi apabila selisih harga jual saham syariah lebih tinggi dari harga beli. Sebaliknya, apabila selisih harga jual terhadap harga beli adalah negatif, maka akan mengalami kerugian. Perbedaan harga saham di pasar, harga pasar yang lebih besar dari harga beli, masih dikatakan sebagai potensi keuntungan. Potensial return, apabila investor belum menjual saham syariahnya, demikian juga apabila harga saham di pasar ternyata lebih kecil dari harga beli, maka disebut sebagai potensi kerugian, potential loss, apabila investor belum melakukan transaksi jual saham. Potensi untung atau rugi tidak sama dengan realisasi keuntungan investasi atau realisasi kerugian investasi saham syariah. Potensi artinya belum terjadi transaksi, sedangkan realisasi artinya sudah terjadi transaksi. Potensi akan berubah menjadi realisasi apabila investor melakukan transaksi jual atau beli saham syariah. Ukuran atau satuan jual beli saham syariah disebut lot, di mana saat ini satu lot sama dengan 100 saham syariah. Jumlah minimal transaksi saham syariah, baik jual maupun beli, oleh investor adalah satu lot. Di sini diterangkan tabel 1 potensi vs realisasi. Jadi keuntungan adalah potensinya itu harga pasar lebih besar dari harga beli, sedangkan realisasinya harga jual lebih besar dari harga beli. Dan kerugiannya, jika potensi harga pasar lebih kecil daripada harga beli dan realisasi harga jual lebih kecil daripada harga beli. P di sini adalah harga. Instrumen pasar modal dan saham syariah di Indonesia. Pasar modal syariah dapat dikatakan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi yang terlepas dari kegiatan yang dilarang, seperti perjudian, riba, spekulasi, dan lain-lainnya. Dalam melakukan transaksi di pasar modal, barang yang diperjualbelikan dikenal dengan istilah instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya. Instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan yang bersifat utang diwujudkan dalam bentuk obligasi. Instrumen saham syariah terdiri dari saham, emiten, pasar primer, dan pasar sekunder. Berikutnya ada mekanisme operasional dalam saham syariah di Indonesia. Menurut Aziz tahun 2010 bahwa prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah di Indonesia tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah ataupun non-syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pasar modal syariah dalam konteks saham syariah pada dasarnya tidak boleh mengandung transaksi yang riba, perjudian, dan juga tidak boleh bergerak pada sektor yang diharamkan oleh syariah. Pasar modal syariah bebas dari manipulasi pasar, di mana transaksi pembelian dan penjualan saham di pasar modal syariah tidak boleh dilakukan secara langsung dan dilarang dalam Islam. Hal tersebut dikarenakan pada penjualan saham di pasar modal konvensional, investor dapat membeli dan menjual saham secara langsung dengan menggunakan jasa broker atau pialang, sehingga memungkinkan bagi para spekulan untuk mempermainkan harga. Hal ini akan mengakibatkan perubahan pada harga saham yang sudah ditentukan oleh kekuatan pasar, bukan karena nilai intrinsik saham itu sendiri lagi. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.